Hai semuanya, berhenti dulu scrollnya. Ini mungkin video paling jujur yang akan buatmu gelisah. Karena siapa tahu, selama ini kita semua terus-terusan bohong pada diri sendiri. Tenang, saya juga pernah dan mungkin masih kadang-kadang melakukannya. Kita semua pernah terjebak dalam sesuatu yang namanya cognitive dissonance. Atau dalam bahasa Indonesia, disonansi kognitif. Ini adalah kondisi saat pikiran dan tindakan kita bertabrakan. Contohnya, kalian tahu ngerokok itu buruk, tapi tetap aja ngerokok sambil bilang, banyak juga yang sehat walau ngerokok. Nah, itu salah satu bentuk kita membela diri, mencari pembenaran agar nggak merasa bersalah. Dan di video ini, kita bakal bahas kenapa itu terjadi, gimana efeknya ke hidup kita, dan gimana cara menghadapi disonansi ini dengan pendekatan filsafat stoik, supaya kita bisa hidup lebih jujur, lebih tenang, dan lebih autentik. Bayangin kalian lagi diet, niat banget. Udah meal prep, udah olahraga tiap pagi. Tapi suatu hari kalian lewat depan toko donat, terus beli satu. Lalu kalian bilang ke diri sendiri, ya udahlah, sekali-sekali. Aku kan udah olahraga tadi pagi. Padahal jauh di dalam hati kalian tahu itu bukan bagian dari rencana. Dan inilah titik awal dari disonansi kognitif. Kita punya dua pikiran yang saling bertentangan, niat hidup sehat dan aksi makan donat. Otak kita nggak nyaman dengan ketidaksesuaian ini, jadi dia memaksa kita buat menciptakan alasan biar tetap merasa oke. Itulah bentuk kebohongan halus yang kita lakukan ke diri sendiri, hampir setiap hari. Contoh lainnya, kalian tahu pacar kalian toksik, suka merendahkan, suka manipulatif. Tapi kalian bertahan dengan alasan, dia sebenarnya baik, cuman lagi banyak tekanan. Kalian tahu itu nggak sehat, tapi karena udah investasi waktu, tenaga, dan perasaan, kalian cari-cari alasan buat tetap stay. Ini bukan soal bodoh atau lemah. Ini tentang konflik internal yang susah diakui. Kita lebih suka menyamakan pikiran dengan tindakan daripada mengakui bahwa kita sedang membuat pilihan yang salah. Menurut Leon Festinger, yang pertama kali memperkenalkan konsep ini, disonansi kognitif bisa memicu stres dan ketidaknyamanan psikologis. Otak kita nggak suka ketidakkonsistenan, jadi kita cenderung melakukan satu dari dua hal. Mengubah perilaku biar sesuai pikiran, atau mengubah pikiran biar cocok sama perilaku. Sayangnya, yang paling sering kita lakukan adalah mengubah pikiran. Bukan karena itu yang terbaik, tapi karena itu yang paling gampang. Dan ini yang bikin hidup kita kadang jadi palsu. Kita tampil baik, tapi dalam hati kita tahu itu bukan diri kita. Kita ambil pekerjaan yang nggak kita suka, tapi bilang, yang penting gajinya bagus. Kita menghindari konfrontasi dengan orang tua, pasangan, atau temen, dan bilang ke diri sendiri, aku gak mau ribut, jadi mending ngalah aja. Padahal dalam hati, kita udah gak tahan. Dan lama-lama, kita jadi gak tahu lagi siapa diri kita yang sebenarnya. Kita hidup dalam serangkaian kompromi kecil yang akhirnya membentuk realitas yang bukan benar-benar kita. Sekarang bayangin, kalau kita bisa hidup dengan lebih jujur. Bukan berarti kita harus selalu berkata jujur ke semua orang tanpa filter. Itu kadang bisa nyakitin. Tapi minimal kita jujur sama diri sendiri. Kita akui kalau kita salah. Kita akui kalau kita takut. Kita akui kalau kita nggak sepenuhnya tahu apa yang kita mau. Dan disinilah filsafat stoik masuk sebagai alat bantu yang powerful. Stoicisme ngajarin kita untuk memisahkan antara hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang enggak bisa kita kontrol. Salah satu prinsip dasarnya adalah focus on what you can control. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kita nggak bisa kontrol perasaan orang ke kita, tapi kita bisa kontrol respon kita. Kita nggak bisa kontrol omongan orang, tapi kita bisa kontrol apa yang kita pikirkan soal itu. Dan yang paling penting, kita bisa kontrol bagaimana kita merespons konflik batin kita sendiri. Dalam konteks disonansi kognitif,
Pendekatan stoik ngajak kita buat berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Apakah aku sedang mencari pembenaran? Apakah aku menghindari rasa bersalah dengan alasan yang dibuat-buat? Apakah aku berani mengakui bahwa ada kesenjangan antara nilai yang aku pegang dan tindakan yang aku ambil? Kalau jawabannya iya, maka langkah selanjutnya adalah bukan membela diri, tapi mengamati tanpa menghakimi. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik paling terkenal, pernah menulis dalam bukunya Meditations, "If someone can prove me wrong and show me my mistake in any thought or action, I shall gladly change. I seek the truth, which never harmed anyone." Kalau seseorang bisa membuktikan bahwa aku salah dalam pikiran atau tindakan, aku akan senang berubah. Aku mencari kebenaran yang tidak pernah menyakiti siapapun. Sikap seperti ini, walau terdengar sederhana, tapi butuh keberanian luar biasa. Karena artinya kita harus rela membongkar topeng yang kita pakai untuk merasa nyaman. Kita bisa mulai dengan latihan sederhana. Journaling. Tulislah konflik batin kalian. Misalnya, aku bilang aku mau hidup sehat, tapi aku masih suka makan junk food. Kenapa? Atau, aku bilang aku menghargai waktu, tapi kenapa aku masih scroll TikTok sampai jam 2 pagi? Tulis tanpa menghakimi. Jangan buru-buru nyari solusi. Tujuannya bukan buat nyalahin diri, tapi buat membangun kesadaran. Karena dengan kesadaran, kita bisa punya pilihan. Selain journaling, strategi lain dari stoik adalah premeditatio malorum, latihan membayangkan kemungkinan buruk. Kalian bisa tanya ke diri sendiri, kalau aku terus membohongi diri soal ini, apa dampak jangka panjangnya? Misalnya kalian tahu pasangan kalian gak sehat secara emosional, tapi kalian terus bertahan. Coba bayangin 5 tahun dari sekarang. Apakah kalian akan merasa lebih damai atau justru makin terkuras? Pertanyaan ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat membuka mata, membangun keberanian buat mengambil tindakan yang lebih jujur. Stoik juga mengajarkan tentang virtue, keutamaan. Hidup yang baik bukan tentang kenyamanan, tapi tentang hidup sesuai nilai-nilai kebajikan. Seperti integritas, keberanian, kedisiplinan, dan kebijaksanaan. Dan saat kita mengalami disonansi kognitif, kita bisa pakai nilai-nilai ini sebagai kompas. Misalnya, saat kita merasa takut mengambil keputusan karena khawatir dianggap gagal, kita bisa tanya, apa yang lebih penting, terlihat berhasil atau hidup sesuai nilai integritas? Saya tahu, menjadi jujur pada diri sendiri bukan hal yang gampang. Kadang lebih mudah pura-pura bahagia daripada mengakui kita lagi hancur. Kadang lebih mudah membohongi diri dengan semua baik-baik aja daripada mengakui kita lagi gak baik-baik aja. Tapi percaya deh, saat kita mulai jujur, kita akan merasa lebih ringan. Karena kita gak harus terus pakai topeng. Kita gak harus pura-pura kuat. Kita cukup hadir sebagai diri sendiri yang kadang bingung, kadang takut, tapi terus berproses. Dan terakhir, saya mau bilang ini, kalian gak sendiri. Kalau kalian merasa pernah atau sedang hidup dalam kebingungan karena konflik batin, itu wajar. Itu bagian dari proses tumbuh. Tapi jangan berhenti di situ. Gunakan momen itu sebagai kesempatan buat mengenal diri lebih dalam. Latih diri buat bertanya, buat mendengar suara hati, dan buat berjalan pelan-pelan ke arah kejujuran. Bukan demi terlihat sempurna, tapi demi menjadi manusia yang utuh. Yang gak takut melihat ke dalam, dan gak malu buat berubah. Jadi mulai hari ini, yuk kita latihan buat lebih jujur sama diri sendiri. Gak usah langsung sempurna. Cukup satu langkah kecil. Akui satu kebohongan kecil yang sering kalian bilang ke diri sendiri. Dan dari situ, pelan-pelan, kita bisa membangun hidup yang lebih autentik, lebih bermakna, dan pastinya lebih damai. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa klik like, share ke teman yang kalian rasa juga lagi butuh insight ini, dan tulis di kolom komentar. Apa kebohongan kecil yang kalian sadari sering kalian ulang ke diri sendiri?
Nggak apa-apa, kita semua pernah kok. Kita belajar bareng-bareng pelan-pelan, jadi versi terbaik dari diri kita. Bukan yang sempurna, tapi yang jujur.